Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru dari program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita tentang kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab sejarah, kita mencapai kitab pertama Samuel, pasal 16 dan 17. Saya ingatkan Anda bahwa pada akhir pasal sebelumnya dan episode terakhir, Allah telah menekankan penolakannya terhadap Saul menjadi raja atas rakyatnya. Mulai dari pasal 16 yang akan kita pelajari di episode hari ini adalah sosok penting ketiga yang penting akan disorot di hadapan kita dalam kitab 1 Samuel yang adalah Daud. Untuk memulai izinkan saya menyambut para tamu, para hamba Tuhan. Dr. Moheb Nasef, selamat datang. Selamat datang. Dr. Osama Atef, selamat Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Moheb, sebagai awal saya ingin Anda memberitahu kami tentang topik pasal 16 dan tentang karakter Daud sebagai karakter utama dalam kitab pertama Samuel yang akan kita pelajari hari ini. Dan pembagian tripleks kitab ini dalam kaitannya dengan karakter utama. Tokoh utama pertama dalam kitab pertama Samuel adalah Samuel sendiri. Dan kita tahu keluarga Samuel, ibunya Hana, dan pelayanan Samuel yang sukses dan pelayanan yang diberkati. Karakter utama kedua dalam 1 Samuel adalah Saul. Saul dipilih oleh rakyat bukan oleh Allah. Bangsa Israel menolak Allah. Dan ketika mereka diberi kesempatan untuk memilih, mereka memilih Saul menjadi raja. Saul tidak mengejar pikiran Allah sama sekali. Dia sangat gagal dari awal pemerintahannya sampai akhir. Namun Allah sabar dan mentoleransi dia untuk waktu yang lama. Tapi saatnya tiba ketika Allah memutuskan untuk benar-benar menolak raja itu. Tetapi sesuai rencana Allah, Allah memilih Daud yang adalah karakter ketiga yang kemudian menjadi karakter utama. Di akhir 1 Samuel dan juga 2 Samuel kita dapat mengatakan bahwa Daud adalah karakter utama dalam 60 pasal dari Alkitab di mana ia disebutkan Daud adalah orang yang benar-benar hebat, baik di sisi praktis atau di sisi eksperimental. Kita belajar banyak darinya juga. Sisi simbol, dia adalah simbol yang baik dari Kristus. Betapa hebatnya kesaksian Roh Kudus tentang dia, bahwa dia adalah pria yang berkenan hati Allah sendiri. Dia diistimewakan dalam segala hal. Dia manis dengan segala cara, namanya berarti yang tercinta. Dia kemerahan, memiliki mata yang indah dan tampan. Suaranya merdu, dia bernyanyi dengan indah. Dia bermain dengan manis dan bertarung dengan sangat baik. Kemanapun dia pergi, dia terbukti menjadi orang yang menarik. Anda dapat dengan mudah mengaguminya dan tertarik kepadanya. Dia adalah simbol yang baik dari Yesus Kristus. Daud muncul setelah seseorang yang padanya kita melihat semua gambar kedagingan yang rusak yang selalu kita temukan di dalam Alkitab. Orang itu adalah Saul. Ya, tentu kita mengacu pada Saul. Kita selalu menemukan hal duniawi didahulukan baru kemudian spiritual. Bukan spiritual kemudian alamiah. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita biasanya bertemu model tipe pertama dan kemudian model tipe yang kedua. Misalnya Kain dan Habel, Ismail dan Ishak, Esau dan Yakub, dan seterusnya. Selalu figur yang kontras. Ya, figur yang kontras. Yang buruk datang lebih dahulu, lalu setelah itu kita bisa melihat kontras antar latar belakang yang hitam dan fitur-fitur indah dari kata cantik yang ada di hadapan kita. Benar.
Dr. Osama, ketika saya membaca awal pasal 16, saya menemukan bahwa Allah berkata kepada Samuel, Ya, "Berapa lama lagi engkau bersedih hati karena Saul? Bukankah dia telah tak diakui sebagai Raja Israel? Sekarang, ambillah minyak zaitun dan pergilah ke Bethlehem, karena salah seorang dari anak-anaknya telah kupilih menjadi raja." Bagaimana Samuel ditugaskan pergi dan mengurapi Daud sebagai raja? Nabi Samuel menangisi Saul adalah peristiwa yang sama saat dia bersedih dan berduka atas Eli. Tapi ini adalah konsekuensi dari dosa, keras kepala, ketidaktaatan, dan pemberontakan. Allah berharap Samuel akan mengerti bahwa keputusannya sudah final. Oleh karena itu Allah berkata, "Berapa lama lagi engkau bersedih karena Saul?" Anda seharusnya tidak lagi menangisi Saul, tetapi Anda harus bersuka cita atas orang yang saya pilih untuk menggembalakan orang-orang itu. Menggembalakan dengan kejujuran hatinya. Itu adalah Daud. Itu adalah Daud yang mulai menonjol. Jadi merujuk sejak kepada saat siapakah itu. peristiwa itu? Daud anak Isai, orang Bethlehem. Dari sini kita tahu dia dari suku Yehuda. Yang menegaskan fakta bahwa dia adalah pilihan Allah sebagaimana Kejadian pasal 49 menunjukkan dengan jelas kepada kita. Kerajaan itu akan datang dari suku Yehuda, bukan dari Benyamin. Nah, itu satu sisi. Sisi lainnya, dari suku ini akan datang Yesus Kristus, Allah kita dalam manusia. Dia adalah raja yang akan datang. Raja yang akan datang dari suku ini dan kota itu, yaitu Bethlehem. Itu sebabnya kita menemukan pada Daud simbol yang hebat dari Tuhan Yesus. Kita menemukan seorang pria yang berkenan di hati Allah, bertentangan dengan Saul yang dipilih oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Samuel, "Karena salah seorang dari anak-anaknya telah kupilih menjadi raja, urapilah dia. Dia milikku, dia adalah pilihanku." Baik, Dr. Moheb, sebelum kita rehat, saya membutuhkan Anda untuk membandingkan antara cara Daud diurapi dan cara Saul diurapi. Daud diurapi dengan tanduk minyak, tetapi Saul diurapi dengan sebotol minyak. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Yang pasti urapan Saul dengan sebotol minyak itu tidaklah permanen. Allah tidak bermaksud urapan itu tetap dan bertahan. Adapun urapan dengan tanduk minyak, kita tahu bahwa pertama, tanduk berasal dari pengorbanan. Kedua, ini berbicara tentang kekuatan dan ketekunan. Inilah orang terpilih. Inilah yang Allah perhatikan adalah raja menurut pikiran dan tujuan Allah. Saul muncul sebagai figur sementara hanya untuk membuktikan kepada orang Israel bahwa pilihan mereka tidak baik. Benar. Yang kamu bawakan tidak akan menjadi pilihan permanen yang akan bertahan. Sebuah botol bisa pecah, dan pemerintahan Saul sudah berakhir. Tepat. Tapi tanduk sifatnya permanen, tahan, dan juga Dan kuat. kuat. Ya. Iya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa Allah mengirim Samuel dan menyuruhnya mengambil tanduk minyak dan pergi ke rumah Isai dari Bethlehem untuk mengurapi Daud seorang raja. Samuel ketakutan dan Allah berfirman, "Bawalah seekor sapi muda dan katakanlah kepada rakyat bahwa engkau datang ke sana untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Bukankah ini yang dianggap mengatakan setengah kebenaran yang dianggap berbohong? Bagaimana mungkin Allah yang membenci kebohongan memerintahkan Samuel untuk berbohong? Apakah Allah mendorong kita untuk berbohong? Sama sekali tidak, itu sama sekali tidak berbohong. Jauh dari Allah untuk berbohong. Tetapi jika Allah menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan beberapa detail, itu adalah haknya. Dia tidak wajib memberi semua detailnya bahkan kepada siapapun. Allah menyuruh Samuel pergi kepada Isai dari Bethlehem untuk mengumpulkan para tetua di tempat kurban. Itu memang harus terjadi. Itu adalah hal yang akrab dalam kehidupan Samuel. Untuk mengundang para tetua dari berbagai tempat untuk memberikan kurban. Hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh berkat dan kemuliaan, di mana orang-orang berkumpul di sekitar pengorbanan. Di sini Samuel melakukan apa yang dia bisa lakukan. Jadi, fakta bahwa Samuel tidak memberitahu Saul
dari semua detail bukan berarti dia berbohong. Di sisi lain, dia punya hak untuk menyembunyikan beberapa hal dan tidak mengumumkannya. Saya tidak akan mendiskusikan mengapa Allah menangani banyak hal, terkadang dengan cara ini dan terkadang dengan cara itu. Allah memiliki otoritas yang Ya, dia mutlak. memiliki otoritas. Kita dapat menemukan misalnya dalam kisah Yusuf ketika Allah tidak memberitahunya rincian rencananya tentang dia. Ayahnya mengirimnya, dan Yusuf dengan sederhana dan setia mematuhi dan pergi dalam misinya. Allah memiliki tujuan yang besar tapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Allah tidak memberitahu Yakub atau Yusuf dari tujuan itu. Segala peristiwa berlangsung tepat sesuai dengan rencananya Allah, dan ketika Ruben hendak menghalangi tujuan itu, Allah mendorongnya ke samping untuk memenuhi rencananya sendiri. Yusuf tidak tahu tentang hal itu, juga Yakub. Ketika perempuan Sunem mendatangi Elisa, ia dalam kesusahan yang pahit. Dan Elisa berkata kepada Gehazi, biarkanlah dia hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Ketika Allah berjanji untuk memberikan Imam Zakaria seorang anak di usia tuanya dan mengatakan kepadanya bahwa doanya terdengar dan Elizabeth yang mandul akan melahirkan seorang anak, Allah tidak menyebutkan apa-apa tentang fakta bahwa putra ini di usia 31 tahun akan dijebloskan ke penjara dan dipenggal. Allah telah menyembunyikan beberapa hal detail dan dia tidak memberitahu mereka. Dan itu haknya untuk mengatakan apapun yang dia inginkan dan menyembunyikan apapun yang diinginkan. Dan semua itu tidaklah Allah bohong. tidak memerintahkan hambanya untuk mengatakan apapun yang Tidak, tidak benar-benar Dia terjadi. memintanya untuk mengatakan sesuatu Itu yang benar-benar benar-benar terjadi, terjadi pada waktu yang tepat. Benar, benar. Kita menemukan contoh lain dalam kisah roh pembohong yang ada di mulut nabi-nabi palsu. Ahab adalah seorang raja jahat yang disebutkan dalam 1 Raja-Raja pasal 22. Dia jahat dan penyembah berhala. Beban dosanya telah penuh. Dan dia akan dihakimi oleh Allah. Allah memulai perkataannya dengan berkata, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Kemudian tampillah suatu roh. Ia berkata, aku akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut dari semua nabi. Dan para nabi akan mendorongnya untuk pergi berperang dan dia akan mati. Dalam perang itu, Allah menerima itu dan mengizinkan. Diperintahkan. Setan bukan dia memerintahkan itu, tapi dia mengizinkan setan untuk melakukan itu ketika berkesalahan Ahab sudah Allah penuh. akan melaksanakan penghakimannya terhadap dia. Saat itu adalah saat penghakiman. Benar, tepat. Saudara Osama, kita mempelajari ayat 6 dan 7. Ya. Ketika Samuel pergi ke rumah Isai dari Bethlehem, kita membaca bahwa ketika mereka sudah berkumpul dan Samuel melihat Eliab anak Isai, pikirnya, pastilah ini yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupa yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Saya jadi ingin Anda segera membahas tentang ukuran manusia dan ukuran Allah dalam memilih. Iya. Ukuran manusia dan pikirannya berbeda sama sekali dari ukuran dan pikiran Allah. Di sini kita melihat bahwa Samuel minimal membuat 3 kesalahan. Kesalahan pertama, terburu-buru dan kecerobohan. Yang kedua, tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, melihat penampilan luar dan tidak melihat seperti yang dilakukan Allah. Dia bergegas dan tidak menunggu Allah. Alkitab berkata, pikirnya. Ungkapan ayat 6 ini merupakan indikasi terburu-buru. Pikirnya, pastilah ini yang dipilih oleh Tuhan. Dia seharusnya tunggu sampai dia yakin sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Penilaian yang tergesa-gesa. Penilaian yang tergesa-gesa. Benar. Menghasilkan penilaian yang salah, pilihan yang buru-buru, sebuah pilihan yang salah, tapi pilihan Allah adalah pilihan yang hati-hati. Hal kedua, dia tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Saul tinggi. Tapi apa untungnya? Atas dasar apa kamu Samuel memilih? Apakah karena dia tinggi? Tapi begitu juga Saul. Dan dia sangat gagal. Mari belajar pelajaran yang baik dari sebelumnya, kesalahan. Tuhan berkata kepadanya, manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Allah tidak peduli dengan penampilan, tapi dia sangat peduli dengan hati. Jika kita ingin pilihan kita sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak perlu terburu-buru. Ketiga, kita tidak harus memilih berdasarkan penampilan luar, tetapi kita harus memberikan pendapat yang adil. Dr. Moheb, mohon bahas tentang ayat 13 dan 14. Sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan menyertainya. Kemudian adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Roh Tuhan memenuhi Daud.
dan meninggalkan Saul yang disiksa oleh roh jahat dari Allah. Mohon komentar Anda. Adapun Daud, ketika dia diurapi, Roh Allah memenuhi dia sejak hari itu dan seterusnya. Pengurapan mengacu pada memilih seorang, menugaskannya untuk sebuah misi dan memberdayakan dia untuk memenuhi misi ini. Inilah tepatnya maksud Allah mengenai Daud. Oleh karena itu, Roh Allah menyerbu dia dan Roh Allah menggerakkan dia dan memakai dia. Adapun Saul, Roh Allah meninggalkannya. Ayat berkata, adapun Saul telah ditinggalkan oleh Roh Tuhan dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Yang berarti bahwa setan sedang mengendalikan makhluk korup itu yang menolak untuk mendengarkan atau mentaati suara Allah. Roh jahat itu menyiksa Saul. Saul tidak mengalami keterbelakangan mental atau pasien psikis, tetapi dia dirasuki Kerasukan setan secara harfiah. oleh setan. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, Kekasih seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan. Ya. Dari 1 Samuel 16 ayat 10 kita mengerti bahwa Isai memiliki 8 putra. Tapi ketika kita membaca 1 Tawarik 2 ayat 13-15 kita mengetahui bahwa Isai memiliki 7 putra. Nama mereka juga disebutkan satu persatu. Jadi bagaimana Anda menjelaskannya? Apakah mereka 8 putra atau 7? Tidak, sebenarnya ada 8. Pada waktu Daud diurapi oleh Samuel di depan semua saudara-saudaranya, Isai menyuruh ke-7 putranya lewat di depan Samuel, tapi satu raja-raja memberitahu kita tentang sensus di kemudian hari. Yang pasti, salah satu dari putra Isai disebutkan mati tanpa meninggalkan keturunan di belakangnya. Jadi putra Isai ada 7 setelah kematian salah satu dari mereka. Baik, Dr. Moheb, dalam pasal 17 kita menemukan pertarungan yang garang dan sengit. Kita melihat seseorang bernama Goliat datang ke tempat kejadian. Goliat dikalahkan oleh Daud. Mohon bahas kejadian ini di mana Goliat ditaklukkan oleh Daud. Sebenarnya ceritanya kembali ke saat orang Israel menolak Allah dan memilih Saul untuk menjadi raja mereka. Yang membuat mereka malu ketika orang pagan yang jahat, Filistin, Goliat, menentang ajaran Allah yang hidup dengan mengatakan, pilihlah seorang laki-laki dari antara kamu untuk turun kepadaku. Jika Anda memiliki seorang pria, wahai orang Israel, Saul berdiri di sana bersama orang Abner, panglima tentara, Jonathan, kakak-kakak Daud, dan semua prajurit, namun tidak satupun dari mereka yang berani turun untuk menghadapi Goliat. Mereka mempersonifikasikan rasa malu, dan merekalah yang mendatangkan semuanya pada diri mereka sendiri karena menolak Allah untuk memerintah mereka. Saul tidak dapat membantu mereka pada hari itu. Sampai pemuda manis ini muncul. Si gembala yang datang dengan iman dan hanya memiliki 5 batu halus dan selempang. Dia pergi untuk menghadapi juara yang perkasa itu, yang menentang jajaran Allah yang hidup. Kita dapat melihat iman yang dimiliki oleh Daud. Saat dia melihat sang juara ini, mata melihat bahwa juara ini adalah 6 hasta dan tinggi bentang. Dia memiliki ketopong perunggu di kepalanya dan dia bersenjata dengan mantel dari pos dan perunggu. Dia adalah raksasa yang menakutkan yang sangat besar. Bahwa dimanapun dia muncul, semua orang melarikan diri. Apa yang Daud sebut mengenai juara itu? Dia hanyalah orang Filistin yang tidak bersunat, yang berarti bahwa Allah tidak di sisinya. Goliat datang hanya dengan kekuatan dari fisiknya. Meskipun orang Israel kecewa, Daud menyebut mereka sebagai jajaran Allah yang hidup. Dia menghadapi sang juara hanya dengan iman. Bahkan ketika Saul menandaninya dengan baju besinya, menggunakannya dalam pertempuran, Daud tidak bisa menggunakannya. Dia menghadapi sang juara hanya dengan iman. Dia tidak memiliki pedang, tapi menghadapi Goliat sambil berkata, engkau mendatangi aku dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari itu juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Daud tidak memiliki pedang, bagaimana dia memotong kepalanya? Orang yang melihatnya dan berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?
Ya, iman bisa melakukannya. Daud berkata, kamu bahkan lebih kecil dari seekor anjing. Allah akan menyerahkanmu ke tanganku. Daud mengambil 5 batu halus dan pergi menghadapi Goliat. Mengapa 5 batu? Menurut saya ada alasan historis dan juga ada alasan simbolis. Secara historis di dalam 2 Samuel 21 ayat 22, kita membaca bahwa keempat orang ini adalah keturunan dari para raksasa di Gad. Gad adalah kota asal Goliat, 4 raksasa lagi selain Goliat. Jadi mereka 5. Ya, 5. Jadi seolah-olah Daud mengatakan Allah akan menyerahkan ke tanganku bukan hanya Goliat, tapi Goliat dan para pengikutnya. Dan siapapun yang dan berdiri di semua yang sisinya. mendukungnya. Apakah ya, Daud benar. siap? Tentu saja. Tapi secara simbolis Goliat menyerupai setan. Dan Daud mengacu pada setiap orang-orang percaya. Setan tidak dapat dikalahkan kecuali melalui firman Allah. Saat itu, Daud mengetahui 5 kitab hukum Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Dan di sini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi setan, kita harus mempersenjatai diri kita dengan firman Allah. Di padang gurun saat Yesus dicobai, dia menang karena firman Allah. Apa yang menakjubkan di sini? Apakah itu setiap kali Yesus berkata ada tertulis, dia mengutip dari kitab Ulangan seolah-olah oleh 1 batu, dia benar-benar hancur. Sebuah batu. Setan itu hancur. Iya. Benar sungguh-sungguh hancur. Baik, si setan pembahasan yang itu. luar biasa kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Mari kita rangkum bersama hadirin di studio. Mengapa Daud mengambil 5 batu saat dia pergi menghadapi Goliat, sementara dia benar-benar menggunakan hanya 1 batu saja? Karena secara historis kita tahu Goliat itu menurut 2 Samuel 22 memiliki 4 orang putra. Jadi kemenangan tidak hanya atas Goliat tapi juga atas putra-putranya. Secara rohani Daud mengacu pada setiap orang yang percaya dan Goliat mengacu kepada setan. Jadi mengalahkan setan tidak akan tercapai kecuali melalui firman Allah. Tepat. Bagaimana dengan Isai dari Bethlehem? Apakah dia memiliki 8 putra ataukah 7? Sebenarnya 8. Inilah yang kita dapatkan dari peristiwa pengurapan Daud sebagai raja. Tapi dalam kitab Tawari, Isai hanya memiliki 7 putra. Itu sudah pasti karena salah satu putra Isai yang ke-8 meninggal tanpa melahirkan anak. Itu alasan Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah 7 anak laki-laki. Benar, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode, kita akan lanjutkan pembahasan di episode mendatang. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Goliat datang untuk menentang jajaran Allah yang hidup. Ia datang untuk mempermalukan orang Israel. Tapi dari barisan datanglah seorang pemuda, Daud, yang kemerahan dan tampan. Dan melalui dia Allah membuat keselamatan yang besar. Daud di sini adalah simbol yang sederhana untuk Yesus Kristus, yang adalah penyelamat agung kita semua, yang datang dan menghadapi musuh yang ganas pada pertempuran Golgota. Alkitab berkata tentang Yesus bahwa melalui kematian, dia bisa menghancurkan kuasa maut, yaitu iblis. Jadi Yesus menghadapi setan di sana, di Golgota. Dan dengan pedang yang sebelumnya dipegang setan melalui kematian, Yesus menghancurkan kuasa maut. Orang Israel mengalami kekecewaan besar ketika Goliat menentang mereka. Tetapi kemudian penyelamat datang, yaitu Daud. Yesus memperoleh keselamatan bagimu jika Anda memilih untuk percaya padanya dan menerimanya sebagai penyelamat pribadi Anda. Orang-orang yang hidup sekarang ini berusaha untuk mencari penyelamat yang dapat memerintah negaranya, dan mereka menaruh semua harapan mereka kepada seorang manusia. Tapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan dari kuasa dosa dan dari hukuman dosa adalah Yesus Kristus yang mempersembahkan diri sebagai korban di Golgota. Saya mendorong Anda untuk menerima Kristus dan menjadi anak Allah. Tuhan menyertai Anda. اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب
اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب أعيش لك عالي، فوق العالم فوق أحوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب أعيش لك عالي، فوق العالم فوق أحوالي. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شوقي يا رب أحبك أكتر، ده ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شوقي يا رب أحبك أكتر، ده ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.